beberapa waktu yang lalu, Wapres sempat salah ucap memanggil Kepala Staf Angkatan Laut Pak Yudo dengan Panglima. Kemudian orang berspekulasi, Kepala Staf Angkatan Laut lah yang akan jadi Panglima TNI. Tapi kemudian ada Pak Mensesnek, Pak Pratik yang ketemu dengan Kepala Staf Angkatan Darat. Dan yang paling akhir adalah Kepala Staf Angkatan Darat mengantar Presiden bertolak kunjungan ke luar negeri. Saya masuk dulu ke Bung Anton. Bagaimana Anda melihat sinyal-sinyal yang dikirimkan oleh Presiden? Kalau saya melihatnya begini, bahwa Presiden Jokowi dari awal memerintah itu selalu beberapa kali menunjukkan anomali ketika kita berbicara sektor pertahanan. Mulai dari visi poros maritim dunia, yang sebelumnya tidak pernah ada oleh presiden-presiden sebelumnya. Yang kedua, tadi ketika Mbak Rosi bilang bahwa ini harus dapat dijabat secara bergiliran, setelah Muldoko semestinya kan adalah Angkatan Udara. Tapi kemudian Presiden Jokowi menabrak itu dengan mengangkat Pak Gatot Nurmantio. Itu yang kedua. Ketiga, ketika kita membicarakan poros maritim dunia, Pak Jokowi itu justru mengangkat Angkatan Darat dan Angkatan Udara. Padahal kalau kita bicara tentang Nawacita itu jelas bilangnya bahwa kita akan membangun TNI AL sebagai kekuatan militer regional yang disegani. Jadi harusnya pada periode pertama ada Angkatan Lautnya yang diangkat. Bukan Angkatan Darat. Bukan Angkatan yang Darat waktu itu dijabat oleh Gatot Nurmantio. Tapi malah Pak Gatot Nurmantio. Gitu. Itu yang saya lihat ada anomali. Jadi kalau sekarang Pak Jokowi kemudian memilih Pak Andika, bagi saya ini lebih mirip dengan pertimbangan politis yang lebih kuat ketimbang kita berbicara tentang profesionalisme dan lain-lain. Baik, saya potong sampai di situ Bung Anton bahwa ini lebih pertimbangan politis daripada profesionalisme. Pak Soleman Ponto, ya. Apakah sinyal-sinyal dalam beberapa kali wawancara Kompas TV, Pak Soleman cukup kukuh mengatakan ini harusnya bergilir untuk mantra yang bisa menjadi panglima, tapi tidak itu yang dipilih oleh Presiden. Ya, memang kalau kita melihat tadi aturannya, kalau aturan itu mau adil, bergiliran, bergantian, setelah udara, darat itu bisa laut. Kalau itu kita dilepas betul-betul hanya berdasarkan aturan dan profesional. Sudah tidak pikir lagi yang lain-lain. Itu saja, kalau pikir aturan. Tapi yang terjadi kan ternyata tidak itu saja. Ada pertimbangan lain ternyata. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan, bukan pertimbangan politis ya, tapi pertimbangan lingkungan strategis di negara ini. Jadi pertimbangan keamanan negara. Misalkan, dalam setahun ini Papua itu bergolak terus. Berapa orang mati sampai minggu lalu. Lalu minggu lalu Aceh ada seorang kapten tertembak lagi. Nah, saya melihat dua kondisi inilah yang membuat beliau berputar. Kalau dari tadi dikasih tahu bahwa dari awal akan ke poros maritim, ternyata dalam akhir-akhir ini kondisi di Papua dan kondisi di Aceh mulai bagaikan api dalam sekam, mulai memanas. Nah, inilah yang saya lihat membuat beliau berputar. Kenapa? Kalau kita berbicara poros maritim dunia, itu lebih banyak ke sana itu masalah perekonomian. Karena beliau berangkat dari seorang pengusaha. Tapi ketika itu menyentuh Papua dan Aceh, itu masalah kedaulatan. Jadi dibutuhkan seorang komandan yang menguasai teritori. Nah, jadi di situ yang lebih mengetahui bagaimana kemampuan pengetahuan umum tentang darat. Kita lihat darat ya. Jadi ada situasi, Anda lebih, Pak Soleman Ponto lebih melihat ada situasi keamanan yang berubah. Betul. Yang membutuhkan Panglima TNI yang menguasai teritori. Iya, betul.